Selamat pagi Bu Ayu, Pak Kurni, dan Pak Agung. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Mustafa, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Kristina, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Manuela Delano Monte dari kelas 9C, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nomi Karina, kelas 9C, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurel dari kelas 9C, absen 28. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video dan wawancara tentang toleransi antar umat beragama yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Woi, tungguin, panas banget nih. Jadi, kapan kita mau ngerjain tugas wawancara PS kita? Gimana kalau itu aja? Emang wawancaranya tentang apa sih? Tentang toleransi beragama. Toleransi beragama itu emang kayak gimana sih? Kalau menurut pengertian sih, toleransi beragama itu sikap saling menghormati, menghargai keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun. Oh, begitu ya? Jadi, pertanyaan wawancara kita seputar toleransi beragama ya? Iya, gimana kalau kita wawancaranya ke tanggalku aja? Orangnya ramah kok. Wah, boleh tuh. Tapi kayaknya nggak enak kalau kita kesana dengan lahan kosong. Boleh juga tuh. Gimana kalau kita bawa buah aja? Ide bagus. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih kita juga kan ke beliau. Nah, karena semuanya udah ditentuin, gimana kalau kita berangkat besok? Oke, Fel. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabar Ibu? Baik, Kalau boleh tahu, siapa nama Ibu? nama ibu perkenalkan Ibu Linda. Kenalin, nama saya Naomi Ibu. Perkenalkan, nama saya Felicia Putri Mustafa atau biasa dipanggil Felis. Perkenalkan, nama saya Kristina. Perkenalkan, nama saya Delano. Nah, kami dari sekolah SMP yang Sudarsa Karawang. Maksud dan tujuan kami di sini untuk melakukan tugas wawancara untuk proyek PAS kami, Bu. Apakah Ibu berkenan? Boleh. Yuk. Dimulai dari Felis. Oke, pertanyaan pertama, menurut Ibu apa sih arti toleransi dalam beragama? Menurut ibu sih ya, toleransi beragama itu kayaknya hidup rukun ya sesama umat beragama. Iya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa masyarakat harus memiliki sikap toleransi beragama? Ya kalau tidak toleransi ya, misalkan ya kita sama-sama pemeluk agama tidak akan hidup rukun jadinya ya. Jadi sama-sama dengan kepentingan masing-masing gitu mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa fungsi dan tujuan penerapan toleransi umat beragama? Tujuannya itu untuk agar ya semua umat beragama yang ada di Indonesia ya bisa hidup rukun, saling menghargai satu sama lain ya, jadi tidak pro kontra gitu ya. Itu istilahnya hidup bersosialisasi. Selanjutnya, manfaat dari menjaga toleransi beragama di masyarakat. Tidak apa ya, salah satu dari mereka misalkan agama Kristen tidak mengganggu agama Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Sebaliknya juga apabila misalkan agama Islam tidak boleh mengganggu ketika agama Kristen. Ya
manfaatnya juga ya sangat besar ya. Coba kalau tidak itu, kalau kita tidak saling menghargai ya, mungkin ada semacam apa ya, caci mencaci antar umat beragama itu ya. Jadi tidak akan rukun lah kalau nggak ada kita saling menghargai. Selanjutnya, menurut Ibu apa yang terjadi jika tidak ada toleransi antar umat beragama? Ya akan perang dunia mungkin ya kalau kita tidak menghargai. Iya, soalnya mungkin emang tempatnya agama ini sama ini sama ya, masing-masing mereka tujuannya itu ke Allah atau ke Tuhan ya, saling ibadah. Tapi mungkin dalam prakteknya itu ada perbedaan ya. Cara-caranya mungkin berbeda. Agama ini dengan agama kita tidak sama cara mempraktekannya gitu aja. Selanjutnya, menurut Ibu cara menjaga toleransi antar umat beragama itu gimana? Ya itu kita apabila ya itu juga sih sebaliknya. Jadi apabila seorang sedang menjalankan ibadah ya harusnya kita menghargainya. Itu juga boleh kita boleh mentertawakan ya. Misalkan kalau kita anak sekolah ya, di sekolah misalkan ada perbedaan agama ya, itu kita tidak jangan seperti dijauhin lah teman kita, oh itu masih ini mah agamanya ini, jauhin aja, sebab tidak satu agama dengan kita itu tidak perlu ya. Jadi walaupun di negara kita mempunyai 5 agama ya yang diakui di Indonesia, tapi tetap aja harus bersatu lah intinya ya. Lalu, apa kendala yang dialami ketika melakukan Kendalanya ya itu kadang-kadang ya namanya umat manusia ya tidak hewan ya, mungkin gampang ya kanan ketawa ya. Kalau manusia makan kadang-kadang susah ya, misalkan harus benar-benar ini ya dikasih pemahaman. Misalkan ya kalau misalkan nih umat ini sedang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya, tapi kan kadang-kadang namanya manusia ya sama, kadang-kadang ada yang sabotase lah misalkan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kendalanya juga ya, ada masalah nggak mulus. Lalu bagaimana cara Kendala mengatasinya ya dengan cara yaitu mengasih seperti pengertian kepada si itu seseorang misalnya yang masih membangkang atau tidak nurutin apa yang dinasehatin. Misalkan kalau umat Kristiani kan misalkan dengan seorang pendeta ya, misalkan kalau umat Islam dengan seorang ustadz ya, mungkin itu harus dinasehati dengan beliau-beliau itu pemuka agama lah. Ibu, apa yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi? Kurangnya sikap toleransi ya itu karena mereka bersosialisasi ya. Mungkin kalau adanya misalkan ada kumpulan-kumpulan gitu, nah dia mungkin jarang hadir ya. Bagaimana pendapat Ibu saat melihat adanya toleransi dalam beragama? Hebat banget ya kalau misalkan kita tidak membeda-bedakan agama, suku ataupun ras ya, kita negara bakal hidup aman, tentram gitu ya. Sebaliknya kalau kita tidak rukun sama umat beragama ya mungkin ada ya namanya udah akur gimana sih, ada permusuhan. Terima kasih banyak, saya udah membantu kami ngerjain tugas project ini. Terus kita ada sedikit harapan tinggi kalau jawaban benar ini wah udah blank ini kita ada sedikit nggak apa-apa sebagai tanda terima
Blank. Apa Bu? Bercanda Bu. Oh, ya. Ya makasih ya Ibu. Makasih juga Bu. Ya makasih ya Bu. Pamit ya, Bu. Yang galaknya buang aja. Iya makasih Bu. Ya, oke. Akhirnya tugas kita ini selesai juga ya. Iya betul tuh, untung ibunya baik banget. Jadi tugas kita cepat selesai deh. Benar juga tuh. Dan dari tugas ini aku juga lebih tahu apa itu toleransi beragama. Apa aja tuh Nam? Ternyata toleransi beragama punya fungsi besar loh, kayak mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama dan menciptakan kedamaian. Iya betul tuh, aku juga jadi tahu tujuan kita melakukan toleransi beragama itu sangat penting. Contohnya aja meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing. Wah, ternyata manfaat dari proyek kita ini banyak banget ya. Kita jadi tahu lebih dalam apa itu toleransi beragama. Betul tuh Chris, kita jadi tahu tentang bagaimana cara menjaga toleransi beragama yang sudah ada. Apa manfaat dari toleransi beragama, penyebab dari kurangnya toleransi beragama, dan lain-lain. Nah, dan yang paling penting, kita juga jadi menambah relasi baik dengan tetangga kita kan? Iya juga ya, jadi kesimpulannya apa nih guys? Jadi, toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Nah, terus pentingnya menjaga toleransi beragama di dalam keberagaman adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan, menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan, dan membangun rasa nasionalisme serta rasa persaudaraan. Nah, sekarang kami akan menyampaikan refleksi yang kami alami setelah kami mengerjakan proyek SAS kolaborasi agama, informatika, PPKN, dan akuntansi. Yang pertama, kami akan menyampaikan kendala yang kami alami selama kami mengerjakan proyek ini. Kami berlima sulit menentukan waktu yang pas untuk melakukan wawancara karena kami berlima memiliki kesibukan yang berbeda. Lalu yang kedua, kami kesulitan dalam menentukan dan memilih pertanyaan cocok untuk narasumber kami. Lalu yang ketiga adalah saat melakukan shoot video, banyak sekali gangguan yang datang, seperti suara motor yang lewat, suara tukang bubur, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat, narasumber kami juga sempat kesulitan menjawab pertanyaan yang sudah kami siapkan. Nah, sekarang kami akan menjelaskan cara mengatasi kendala kami. Yang pertama, saling mengatur waktu dengan kelompok dan mengutamakan kepentingan kebersamaan. Yang kedua, kami mencari beberapa inspirasi pertanyaan dari internet dan menentukan pokok utama dari pertanyaan yang akan kami tanyakan. Yang ketiga, saat pengeditan, kami memilih untuk menambah konteks agar para pembaca dapat mengerti apa yang kami bicarakan. Nah, yang terakhir, sebelum memulai wawancara, kami beritahu pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan waktu untuk menemukan jawabannya. Nah, sekarang kami akan menyampaikan beberapa manfaat yang kami dapatkan setelah kami mengerjakan proyek SAS ini. Manfaat yang pertama adalah kami menjadi lebih akrab dengan tetangga sekitar. Yang kedua, kami juga menjadi lebih tahu bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting. Yang ketiga, kami juga belajar berrelasi atau bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Kami juga dapat menjadi lebih percaya diri, belajar untuk komunikasi yang baik dengan tetangga, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Sekian video drama singkat dan wawancara kami. Terima kasih. Laporan pendapatan dan pengeluaran periode 31 November 2023. Pengeluaran dan pendapatan saya selama mengerjakan proyek SAS ini adalah pada tanggal 14 November saya mendapatkan sejumlah uang dari mama saya sebesar 50.000. Lalu pada tanggal 14 November juga saya mengeluarkan sejumlah uang untuk patungan ongkos pergi sejumlah 4.500. Saya juga mengeluarkan uang untuk patungan pembelian buah sebesar 12.000. Lalu, saya mengeluarkan uang untuk pembelian cilok sebesar 4.000. Lalu pada tanggal 21 November 2023, saya mengeluarkan sejumlah uang untuk pembelian es krim bingsue sejumlah 8.000.
Jadi, total pendapatan yang saya dapatkan selama saya mengerjakan proyek ini adalah 50.000 dan total pengeluaran saya adalah 28.500. Jadi, saldo akhir saya adalah 21.500. Guru, saya akan menjelaskan SAS saya. Pendapatan saya 50.000 pada tanggal 14 November 2023. Keterangan papatungan ongkos pergi pengeluaran seharga 4.500. Lalu pembelian buah pengeluaran seharga 12.000. Lalu pembelian cilok pengeluaran seharga 5.000. Pada tanggal 21 November 2023, saya membeli minuman boba Bingsue. Pengeluaran seharga 22.000. Jadi, pendapatan saya adalah sebesar 50.000 dan pengeluaran saya seharga 43.500. Lalu saldo akhir saya adalah 6.500. Pendapatan saya dan pengeluaran saya, Manuela Delano Monte, selama pembuatan proyek SAS, PKN, Agama, dan Informatika adalah pada tanggal 14 November saya mendapatkan uang sejumlah 50.000. Pada tanggal 14 November, saya mengeluarkan uang untuk patungan ongkos pergi sebanyak 4.500. Setelah itu, saya mengeluarkan uang untuk patungan pembelian buah sebanyak 12.000. Dan saya mengeluarkan uang lagi untuk ongkos Grab pulang 12.000. Dan pada tanggal 21 November, saya kembali membuat proyek SAS ke PKN, Agama, dan Informatika. Dan saya mengeluarkan uang untuk membeli Bingshe sebesar 8.000. Dan ketika saya hitung total pengeluaran saya selama membuat proyek SAS, PKN, Agama, dan Informatika sebesar 36.500 dan saldo akhir saya sebesar 13.500. Pendapatan dan pengeluaran saya, Naomi Karina, selama pembuatan SAS PKN, Agama, dan Informatika. Pada tanggal 14 November 2023, saya mendapatkan uang jajan dari Mama sebesar 42.000. Dan pada tanggal 14 November, di hari yang bersamaan, saya mengeluarkan duit senilai 4.500 untuk patungan ongkos pergi. Pada tanggal 14 November, saya mengeluarkan duit senilai 12.000 untuk patungan pembelian buah. Dan yang terakhir, pada tanggal 14 November, saya mengeluarkan duit senilai 15.000 untuk pembelian teh pucuk. Di hari yang bergantian, yaitu pada tanggal 27 November, saya mengeluarkan duit senilai 10.000 untuk ongkos Grab pulang. Jadi, total keseluruhan pendapatan saya sebesar 42.000 dan total pengeluaran saya yaitu senilai 41.500. Saldo akhir yang saya dapat tersisa 500 perak. Pendapatan dan pengeluaran saya sebenarnya selama pembuatan proyek SAS Agama, PKN, Informatika, dan Akuntansi. Pada tanggal 14 November, saya mendapatkan uang sebesar 50.000 dan saya mengeluarkan uang sebesar 4.500 untuk patungan ongkos pergi. Dan saya mengeluarkan uang sebesar 12.000 untuk patungan pembelian buah. Dan yang terakhir, saya mengeluarkan uang sebesar 5.000 untuk pembelian cilok. Lalu, pada tanggal 21 November, saya mengeluarkan uang sebesar 22.000 untuk pembelian Bingsue. Jadi, total pengeluaran saya selama mengerjakan proyek SAS ini adalah 43.500. Dan saldo akhir saya adalah 6.500. Berikut ini adalah total pengeluaran dan pendapatan kelompok kami. Berikut ini adalah bukti transaksi pengeluaran kelompok kami. Apakah cinta masih sama jika Enggak, kesulitan kamu dalam kendala yang kami alami. Dimulai yang pertama kami akan menyampaikan kendala yang kami alami. Apaan sih? Kami beberapa inspirasi dari internet. Bentar, harusnya habis kendala langsung cara mengatasi gak sih bermanfaat? Iya kan? Iya, jadi bingung gak sih? Bentar, terus ulang. janji Hening. Akhirnya, Mama.
sebuah Pak, tolong Pak. cerita Rekaman, Pak. kita Kenapa? takkan seperti di layar-layar Siap, salah. Gemas Pak, jangan diliatin Pak, sumpah nggak selesai-selesai Pak. Mau nangis ya Pak. berjalan pelan sederhana saling Ah, udah. PKN 0. Hah?